Sate Tondo ke rumah tongkonan di Kelurahan Buangin, Kecamatan Rantai Buah akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2017. Pemerintah Kabupaten Ternate Utara, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, pengumuman disampaikan kepada seluruh masyarakat Ternate Utara bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan air bersih, pada tahun anggaran 2021 akan dilayani pemasangan sambungan rumah atau bantuan hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adapun persyaratan untuk mendapatkan program hibah air minum perkotaan tahun 2021 adalah: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi kartu tanda penduduk, 3. Daya listrik 900 sampai 1300, 4. Bukan fasilitas umum dan sosial. Yang kelima, batas akhir pendaftaran 30 September 2020. Yang keenam, tempat pendaftaran kantor pusat Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara, Jalan Tenong Bonga, ujung jembatan Bolu, Talung Lipu. Yang ketujuh, terjangkau jaringan pipa Perumda Air Minum Kabupaten Toraja Utara. Yang kedelapan, untuk Kecamatan Sanggalangi, tempat pendaftaran kantor IKK Sanggalangi dengan alamat Jalan Poros Rantepau Makale, depan Bank Panin. Yang kesembilan, untuk Kecamatan Sesian, tempat pendaftaran kantor IKK Sesian dengan alamat Jalan Poros Pangli Sa'dan, samping kantor Polsek Pangli. Untuk informasi lebih lengkap agar menghubungi kantor Perumda Air Minum terdekat. Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Rantepau 5 September 2020, Direktur Markus Lempang SEMM. Demikianlah penekanan warta jemaat Rantepau. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu dan memuji Dia, merayakan hari yang dikuduskannya. Setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah,
dan berbagi dengan sesama kita sepanjang minggu ini. Hari ini juga adalah hari doa Alkitab. Bersyukur atas Alkitab sebagai firman Tuhan yang menguatkan kita dan menjalani hari-hari karunia Tuhan. Kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan pada saat ini dengan tuntunan satu tema, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Mari jemaat Tuhan siapkan seluruh kehidupan kita dengan hati kita, dengan mengatakan kita masuk rumahnya berkumpul dan menyembah Dia. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian, kita masuk rumahnya berkumpul dan menyembahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat, saya membuka masker supaya mungkin suara bisa lebih lancar. Tuhan memberkati ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih-Nya beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca kitab Mazmur, pujian dari Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kitab Mazmur pujian 119 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-40, kita akan membaca silih berganti. Firman Tuhan demikian bunyinya. Perlihatanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggentarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita siapkan hati untuk perintah mengasihi. Kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyambut hukum kasih yang Tuhan tunjukkan sebagai terang untuk kita jalani dari pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman-Nya demikian, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati terbuka membawa dan membuka kehidupan kita. Kita mengaku dosa kita dan bersiap berjalan dalam anugerah Allah. Bapa kami di surga, Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan sikap egois, kami sering menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama. Kami lebih memikirkan diri sendiri dan merasa tidak perlu mengurus orang lain. Ketika sesama kami yang melakukan kesalahan, kami lebih baik diam, pura-pura tidak tahu. Karena itu bukan urusan kami demi cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apa yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan,
kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan indah yang Engkau anugerahkan. Bapa, tolonglah kami, kasihanilah kami, ampunilah kami. Amin. Bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dengan sungguh, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus diteguhkan kembali. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia sudah menghapus segala dosa kita dan mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita untuk kasih dan setia Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagian dari segala persembahan, persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bilangan 18 ayatnya yang ke-28. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan bagai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa
apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kami menyembah Engkau. Ada kesempatan bagi kami umat memberikan apa yang kami miliki, karena kami percaya bahwa segala berkat dalam kehidupan kami adalah pemberian Tuhan. Biarlah persembahan ini difungsikan dalam pelayanan-Mu, baik di jemaat di sini maupun di mana dibutuhkan, agar supaya kerajaan-Mu makin bertambah-tambah dalam dunia ini. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur dengan memuji Tuhan, lagu pujian Puji Tuhan Semesta. Puji Tuhan semesta, karena kebajikannya sampai selama-lamanya. Kasih perjanjiannya, Dialah yang memberi tiap makhluk rezeki sampai selama-lamanya. Kasih perjanjiannya. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Oh Tuhan, kami umat-Mu berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini di hari Minggu, hari Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap memelihara dan memberkati kami dan memberikan kami waktu yang tenang masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus, menikmati hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu berkat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir berbicara kepada kami, dan biarkan kami semakin mengenal apa kehendak Tuhan, apa rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kami yang masih akan kami jalani. Oh Tuhan, tolonglah kami, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, dan Engkau menghendaki kami umat-Mu untuk menikmati kehidupan ini di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami bermohon. Amin. Kita siapkan pembacaan pertama dari kitab
Yeskel pasal 33, kita mulai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tugas Yeskel sebagai penjaga, ayat 7. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan pertama. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab memberikan satu judul, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus,
sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kure sumanga puang. Keselamatannya tanggung jawabmu pula. Itu tema kita, dan khusus diangkat dari Heskel dan tentu ketiga pembacaan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dan kehidupan kita adalah untaian dan rangkaian perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan. Baik perjumpaan kita dengan alam, dengan ilmu, dengan segala macam pengalaman-pengalaman, pun juga perjumpaan kita dengan sesama manusia. Bisa kita renungkan, kita ini ada karena perjumpaan-perjumpaan, dan kita terbentuk. Entah siapa yang paling dominan, apakah ayah kita, apakah pengalaman kita satu waktu tertentu membuat kita berubah total, apakah ibu atau teman, atau sesuatu yang pernah mengejutkan kehidupan kita. Kehidupan kita dibentuk, bisa juga terbentuk, atau kita sengaja membentuknya dari interaksi yang saling mempengaruhi. Coba bayangkan sejak kita baby
digendong ayah ibu, kakak, bertumbuh, bergaul dengan anak-anak, masuk sekolah, kita dapat kembali mengingat itu semua, apa yang kita lakukan dan apa pengaruhnya sampai kita ada begini ataukah begitu. Kita sekolah, kita berjumpa dengan banyak pengalaman. Sekarang ini juga pengalaman pandemi dapat juga membuat kita mengalami perubahan-perubahan berpikir. Kita berjumpa dengan banyak orang. Entah bagaimana interaksi itu terjadi, apakah dia mempengaruhi lingkungan, budaya mempengaruhi kita, atau kita dapat juga membentuk diri di dalam lingkaran perjumpaan-perjumpaan kita dengan berbagai-bagai hal, berbagai-bagai bentuk kejadian-kejadian yang ada. Kehidupan yang saling mempengaruhi memang harus kita akui dapat membantu kita untuk membentuk kehidupan ini. Coba bayangkan, kalau keteladanan ayah ibu kita berpengaruh ke dalam diri kita, kita juga dapat menjadi sosok seperti ibu, kesabaran ibu, keuletan ayah, atau teman kita yang punya pengalaman begitu baik. Entah mana yang kuat, tapi juga ada interaksi yang membentuk kita menjadi negatif ketika kita bergaul dengan teman-teman dan lingkungan yang, ya mohon maaf, tidak baik. Mohon maaf, misalnya yang sudah banyak minum obat yang tidak baik, atau senang menjudi, bisa saja kita terpengaruh oleh itu. Dan diri kita apa adanya kita sekarang ini memang terbentuk dari interaksi-interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sampai kita, dan mungkin ini masih akan terus terjadi. Apa yang akan terjadi besok tergantung daripada bagaimana kita menjalani, menghayati, dibentuk atau membentuk diri dalam interaksi seperti ini. Betul, namun ada satu yang sangat penting. Ada satu perjumpaan yang sangat menentukan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Ada satu perjumpaan yang dapat menentukan apakah perjalanan kehidupan kita ini menuju kehidupan seperti yang diharapkan oleh Tuhan kepada Yehezkel, ataukah menuju kematian. Perjumpaan dengan siapa, jemaat? Perjumpaan dengan siapa? Perjumpaan dengan Tuhan. Kapan dalam perjalanan kehidupan kita ini interaksi kita berjumpa dengan segala macam tanpa Tuhan? Yakinlah, perjalanan itu adalah perjalanan agak keras. Yehezkel kata di firman Tuhan dalamnya, perjalanan itu menuju kematian, menuju kebinasaan tanpa Tuhan. Karena dalam Alkitab hanya satu yang tidak tersentuh oleh kematian, yang disebut Athanatos, tidak mati. Hanya satu, hanya Tuhan. Hanya Dia yang mempunyai kekayaan untuk membagikan kehidupan. Hanya Dia yang dapat mewariskan kehidupan. Dan inilah satu perjumpaan yang diberitakan oleh Alkitab. Perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita katakan tadi, sejauh mana kualitas perjumpaan itu membantu kehidupan kita, menolong kita kepada jalan kehidupan, boleh kita renungkan masing-masing. Firman Tuhan, kita bersyukur ini adalah warisan yang luar biasa
Berabad-abad lamanya Tuhan mewariskan Alkitab, mewariskan firman-Nya. Mungkin kalau kita mendapat warisan dari orang tua, kata-kata yang indah, kung pengkilale ya anakku ampoku si pakaborok kami, kita senang dan kita ingat. Tetapi ini juga adalah warisan dari Tuhan, Alkitab, yang sesungguhnya hendak membangun, membentuk diri dan kehidupan kita. Firman inilah sesungguhnya terang dan jalan menuju kehidupan. Jadi sayang sekali kalau Alkitab firman Tuhan yang sudah berabad-abad diwariskan, kita lupakan. Saya mohon maaf, saya juga banyak sekali main WA ya. Tapi tak share karena Buddha marok mutu WA di tiro. Nah, tilu pi bang mutu Alkitab. Ini adalah warisan yang luar biasa dan kita bersyukur hari ini. Hari syukur Tuhan mewariskan berabad-abad lamanya firman-Nya tersimpan. Saya kurang tahu apakah kitab Weda Buddha juga masih ada, tapi kita kagum luar biasa. Tulisan begitu tebal bisa tersimpan, dan ini kekayaan yang luar biasa bagi saudara-saudara dan saya. Perjumpaan dengan Tuhan, teristimewa perjumpaan dengan Yesus yang disalib, itulah yang membuat dan menempatkan, membentuk kita menjadi manusia yang berjalan dalam keselamatan, dalam kehidupan yang kekal. Oke, baik, kita diselamatkan dalam Yesus. Tapi persoalannya belum selesai. Kita masuk ke dalam bagaimana identitas orang yang diselamatkan itu. Ternyata keselamatan saudara-saudara dan saya harus berdampak bagi orang lain. Mungkin ada risiko. Yesus pun juga menanggung risiko salib. Karena ia ingin karyanya, salibnya, penderitaannya berdampak untuk keselamatan saudara dan saya. Tuhan juga memanggil Yehezkel. Yehezkel peringatkan orang jahat. Engkau sudah kutetapkan, hai anak manusia, dan beritakanlah kepada yang jahat untuk bertobat. Aku tidak menginginkan orang fasik itu binasa. Aku ingin dia selamat. Dan inilah tugas kita. Memang berat. Jadi menjadi orang diselamatkan bukan sekedar kita sekarang menikmati, duduk di gereja, betapa indahnya Tuhan, betapa indahnya persekutuan. Tetapi sekarang ini persoalan bagi kita ialah apakah kita mempunyai dampak dapat menyelamatkan orang lain. Seperti dalam liturgi tadi, kebetulan saya menyusunnya ini di Ulusalu, hampir sama dengan liturgi yang ada di dalam liturgi. Banyak kali saudara-saudara, kita berpikir ayolah kita nikmati keselamatan ini. Mari kita cari zona nyaman. Elok na itu tahu kela si patumbain detu mati. Apapun mereka perbuat itu bukan urusan saya. Saya mau menikmati keselamatan ini. Ternyata itu bukanlah karakter Kristiani, karakter orang-orang yang diselamatkan. Tuhan menasihatkan kita untuk melanjutkan misi Yesus. Tugas gereja, tugas orang percaya, tugas saya dan Bapak Ibu sekalian melanjutkan penyelamatan ini. Yesus sudah naik ke sorga, dia menuangkan rohnya yang kudus supaya saudara-saudara dan saya memperoleh kemampuan untuk
melanjutkan penyelamatan ini. Memang tidak mudah. Ya, saya juga mengalami dalam pergumulan bersama dengan istri, biasa ke marusak mitu anakta lah dipakilala. Mungkin karena moodnya lagi tidak baik lah dipakilala. Nah, ko mi mama na ko ada pakilala lah ko mengkambu dah ko tu. Coba bayangkan. Tidak mudah mengajak orang dan kita harus menanggung risiko. Akhirnya memang persoalan biasa sering bertambah parah. Ternyata konsekuensi diselamatkan itu tidak mudah, bukan sebuah kenyamanan diri. Tapi sebuah tugas karakter yang harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya, mendengarkan sabdanya dan melakukan kehendaknya. Nah, ini yang persoalan bagi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Zona nyaman memang adalah pilihan terbaik kadangkala bagi kita. Ukai maruk ka oma itu tahu itu jolu, dak talom perangilaku, kita manidak ona burru. Kadangkala itu adalah kita anggap itu sudah kebijaksanaan yang luar biasa. Kita anggap itu adalah hikmat yang sudah sangat bagus. Ternyata tidak demikian. Berdiam diri atau lari seperti siput. Siput kalau sudah ada sedikit gangguan langsung masuk ke dalam rumahnya. Cari zona nyaman. Ternyata kebijakan seperti itu tidak tepat. Itu bukan hakikat dari orang-orang yang diselamatkan. Itu bukan hakikat kita. Bukan hakikat Kristus. Kalau Kristus mau mencari kesenangan dirinya sendiri, dia akan diam di surga aja. Tidak perlu turun ke bumi, memikul salib, dihina. Dan orang Kristen sering disebut imitasio Christi, artinya kita adalah gambaran, duplikat, imitasi dari Kristus. Dan inilah panggilan yang tidak mudah. Kita dipanggil dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan menuntun sesama ke jalan Allah. Ya, sekali lagi, itu adalah jalan Via Dolorosa, jalan salib. Dan ini tidak boleh pudar. Gereja jangan sampai pernah berubah, membuat kebenaran-kebenaran firman Allah itu menjadi sirna. Sehingga tae mo natiro itau kumua yamo raka tongan te tae raka. Kita sudah meragukan kebenaran Allah padahal kita diminta Tuhan menjadi penjaga kebenaran, penjaga jalan kehidupan, menuntun orang pada jalan kehidupan. Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yesaya, juga melalui Rasul Paulus, juga dalam Injil Matius. Tuhan menghendaki, dan itulah kehendaknya, itulah mau menyerupai Kristus, mau menyenangkan hati Tuhan, ialah melakukan kehendaknya, melakukan apa yang dikehendaki Kristus. Saya mencatat 3 hal yang agak penting untuk kita renungkan. Pertama, karakter dan identitas keselamatan itu harus terus-menerus bercahaya. Jadi jangan pernah padam, jangan pernah sirna cahaya kekristenan kita. Apapun kita alami, perubahan apapun terjadi, kebenaran tetap harus kita beritakan, kita pertahankan. Mungkin juga pandemi mengganggu kehidupan kita, tapi jangan pernah goyah. Kalau kita katakan tadi kehidupan adalah perjumpaan, ya saya mohon maaf, kita semua menyaksikan saat ini banyak sekali perjumpaan terjadi. Mbak na susi bang tejomai, ya tejomai dilarang berjumpa. Totemo na pore mo tutau berjumpa, sabu budan na mo tutau berjumpa. Ya mungkin juga karena pilkada, ya Makale, Rantepao ramai banget.
Persoalannya sekarang ialah di dalam perjumpaan-perjumpaan itu, pertanyaan kita, adakah Tuhan hadir di sana? Sebab kehadiran Tuhan di sana itulah yang akan mewarnai, akan memberi kualitas perjumpaan-perjumpaan kita di dunia ini. Dan itulah yang akan menentukan perjumpaan itu berjalan ke arah kehidupan atau ke arah lain. Ya, memang betul kita mendoakan semuanya, tapi gereja bukan hanya berdoa. Orang-orang percaya bukan hanya berdoa, tapi ia dengan anugerah Allah harus terus-menerus menyala, memancarkan kebenaran, menjaga umat Allah untuk tidak jatuh ke dalam kematian. Kehadiran gereja, saudara dan saya, hendaknya semakin menyalakan terang kebenaran, terang Injil, agar sekarang ini ya kita semua terpanggil untuk itu. Jangan pernah berpikir kumua elo na inamal itu tahu tak. Kita dipanggil semua untuk menciptakan damai sejahtera, membawa orang kepada kebenaran Allah, membawa orang kepada damai sejahtera. Kita semua menjadi Yehezkel baru. Yehezkel zaman sekarang ini. Yehezkel menjelang pemilihan bupati, menjelang perjalanan kehidupan kita ke depan dengan segala tantangan-tantangannya. Kita harus menjaga kebenaran dalam hidup kita. Mempertahankan, menyalakan, menyiarkan kebenaran Tuhan. Sekali lagi, jangan kabur. Yang kedua, hari Minggu ini adalah hari doa syukur Alkitab. Menjadi sumber betul bagi kita. Ini sumber satu-satunya kekayaan dan warisan dari Allah yang luar biasa dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dengarkan setiap kali kita membaca, luar biasa hikmat dari firman Allah. Baik ketika kita hendak menegur, nasihatilah dengan penuh kasih sayang. Matius mengatakan dengan pendekatan-pendekatan yang bagus, 4 mata, baru ajak teman yang lain. Ajak sahabat. Bila tidak berhasil, sudah dinyatakan bagi Yehezkel, kotangnya mau urusanmu toh Yehezkel. Kau sudah lepas dari tanggung jawab itu. Memang ada pertanyaan juga. Perlu juga kita renungkan, jangan-jangan cara kita menegur, menjaga, menasihati tidak dengan penuh kasih dan tidak dengan pendekatan yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita menegur dengan emosi, mungkin dengan amarah, sama dengan orang mengatakan menyiram api dengan bensin. Mungkin. Karena itu dalam pendekatan inilah yang dalam gereja sering kita pakai. Dalam pendekatan counseling, pastoral counseling, kita diminta untuk, karena memang ini tugas menjaga umat, kita diminta untuk mencari gelombang yang sama. Yang nare ede pajo, ada apa mi paru kubang ya, jangan membuang emas kepada babi ya. Cobalah kita juga diminta Tuhan untuk dengan penuh hikmat ilahi dapat menegakkan kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada saudara kita, membimbing, mengarahkan, mendampingi saudara-saudara kita kepada jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Sekali lagi kita dipanggil untuk itu. Dan ketiga ini yang terakhir. Mari saudara, saya juga sangat menyadari. Mari kita menyadari
Kita tidak punya kemampuan dengan ilmu, dengan kepintaran apapun. Kita tidak mampu merubah orang lain. Tidak mungkin, sulit sekali. Hanya Roh Kudus Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan mengarahkan kehidupan kita dan kehidupan sesama kepada kehidupan. Karena itu, mohonlah pertolongan Roh Kudus agar dapat menolong kita, menolong saudara-saudara dan saya, dapat menjadi pendamping, penjaga kebenaran kepada jalan kehidupan. Pengalaman saya sebagai pendeta, saya mohon maaf, saya sudah emeritus, ada 34 tahun pendeta aktif di jemaat. Ada beberapa kali perkunjungan pastoral yang memang agak berat yang saya ingat ada satu keluarga yang memang ribet banget persoalannya. 3 kali saya berdoa, tertunda. Saya berdoa kayaknya belum plong. Berdoa lagi rasanya Roh Kudus belum berkenan. Ketiga kali mungkin 4 hari sesudah saya berdoa baru saya bilang, Tuhan, baiklah pakailah aku untuk apapun terjadi. Jadi memang tidak ringan. Saya tahu ini tugas berat. Minda orang kita tuh lolos selamatkan tahu. Susitu dikuannya sekali anak manusia tidak ada. Hanya pertolongan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah, firman Tuhanlah yang menugaskan memanggil saudara dan saya, dan inilah kekuatan kita atas nama Allah yang dikatakan tadi, atas nama Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menolong, untuk sekali lagi sesuai dengan tema kita, menyelamatkan. Mereka adalah tanggung jawab saudara dan saya. Mintalah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh, renung-renungkan perjumpaan-perjumpaan kita dengan berbagai pengalaman kehidupan, orang, kejadian. Adakah Tuhan di sana? Adakah jalan itu jalan menuju kehidupan? Saudara dan saya mestinya berada pada jalan itu dan mengajak orang lain, menjaga orang lain, mendampingi orang lain, bersama-sama di jalan kehidupan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita sujud di hadapan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang pengasih dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu. Engkau pun dengan penuh kasih sayang menyapa kami dan mau menyampaikan apa kehendak-Mu yang mesti kami lakukan. Selain memelihara dan merawat keselamatan yang ada di dalam diri kami, kami pun Tuhan mau pakai untuk pekerjaan mulia melanjutkan tugas Tuhan, menjaga dan menyelamatkan banyak orang yang berjalan pada jalan kebinasaan.
agar dapat bertobat. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kuatkan kami dalam Roh-Mu yang kudus. Kami bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami warga jemaat yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Ada 13 orang yang tercatat, dan juga kami berdoa untuk Bapak Abel yang dalam kelemahan tubuh dan terus-menerus merindukan dan menantikan jamahan Tuhan. Bapak Adel di Jakarta, Tuhan, jamalah anak-anak-Mu, jamalah Bapak Abel, agar kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini tetap dikuatkan imannya, pengharapannya, dan juga kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami bersyukur juga bersama dengan anggota jemaat ada 61 yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Biarlah hari-hari kehidupan mereka terus diperkaya dengan perjumpaan-perjumpaan, dengan pengalaman-pengalaman untuk terus bertumbuh dan semakin menyerupai Kristus, dan hidupnya semakin berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam jemaat yang sudah lanjut usia. Sebagian organ tubuh sudah sangat terbatas, tapi kami percaya iman, pengharapan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan selalu menyala dan bersemangat dan tidak padam di hadirat-Mu. Kasihi orang tua kami untuk boleh tetap menikmati hidup karunia-Mu ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan jemaat dalam minggu ini, pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, oleh pelayanan di OIG dan di kantor gereja, biar semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan keselamatan, kesejahteraan bagi jemaat. Rencana pemberkatan nikah Santo dan Ruth Paembonan, Tuhan pimpin semua proses itu, dan khususnya persiapan secara rohani untuk membangun rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang bersaksi dan mencerminkan keselamatan serta mencahayakan keselamatan bagi banyak orang. Biarlah Santo dan Ruth menjadi anak Tuhan yang membangun keluarga yang berkenan di hadirat-Mu. Ibadah penghiburan di Nenek Makarios dan rencana-rencana keluarga selanjutnya, Tuhan yang pimpin dan berkati. Kami mendoakan juga keluarga Bapak Penatua Thomas Rataba, keluarga almarhumah Ludia Pana, Nenek Maris atau Tuhan berkati segala rencana keluarga. Tuhan pimpin dan sayangi, beri firman-Mu kekuatan senantiasa di dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapi oleh keluarga. Berkatilah seluruh keluarga dalam proses-proses selanjutnya. Tuhan kuatkan mereka. Rencana pembangunan gereja, Tuhan sendiri yang mengarahkan, karena ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Ini adalah kerinduan umat-Mu Tuhan. Dengarkanlah dan gerakkanlah umat-Mu untuk pekerjaan yang mulia ini. Kami berdoa untuk pemerintah khususnya di Toraja Utara ini. Tuhan membimbing dan memberkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga pemerintah kami mulai dari pusat sampai di Toraja Utara ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan kedamaian,
kesejahteraan, bahkan keselamatan. Kami mendoakan juga rencana jemaat untuk pengucapan syukur tahunan tanggal 20 September. Kiranya semua proses itu menjadi kemuliaan nama-Mu, mulai dari pengaturan-pengaturan konsumsi ibadah tidak lain adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan keselamatan dan kesaksian untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami sekalian dalam segala rencana-rencana kami, rencana-rencana jemaat. Pakailah umat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu melalui talenta-talenta dan tugas-tugas mereka. Mari jemaat kita masing-masing membawa doa pribadi kita kepada Tuhan, satu atau dua poin penting yang mungkin jemaat mau sampaikan dalam persekutuan umat seperti ini. Doa besar kuasanya. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah kami, karena semuanya ini kami mohonkan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam penjara, tetapi lepaskanlah kami dari penjara, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah petunjuk hidup baru hari ini. Kita dengarkan dan ingat baik-baik. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru, sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemelut. Saudaraku yang kekasih, pergilah, lakukanlah tanggung jawabmu dengan tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupanmu,
dan berkaryalah bagi sesama sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan bagimu. Berkat Tuhan menyertaimu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Simon Todingalo. Kita tetap berdoa buat pendeta supaya kiranya Tuhan tetap menyertai dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan sebagai doa syukur kita. Kasih Tuhan mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara, masuk dalam saat teduh. Setelah saat teduh, kita akan pulang. Kita memohon kepada jemaat yang ada di belakang dulu keluar, dan setelah itu yang ada di depan. Jemaat yang ada di belakang dulu keluar, nanti yang di depan belakangan setelah yang di belakang keluar. Tuhan memberkati kita sekalian, ibadah kita setelah selesai. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.